penghapusan tato ini? Ya alhamdulillah sih ya, walaupun ada sakit sedikit gitu kan, tapi kita udah melakukan kesana karena ya memang sebenarnya memang kita niat lah ya yang menggunakan keinginan kita, senang gitu. Ini kan ke 10 kalinya ya Bapak? Ini ke 10 kalinya kan Bapak melakukan penghapusan tato ya. Kemudian apa harapan Bapak setelah itu? Ya harapan saya sih, kepengennya saya insya Allah sih ini yang terakhir gitu ya, maksudnya udah bersih gitu. Seandainya ya belum bersih ya saya coba ikutin lagi kegiatan ini. Pak, izin tanya sekali lagi untuk pertanyaan yang sebelum kita wawancara tadi ya Pak ya. Bagaimana cara Bapak untuk menjadi muslim yang lebih baik lagi? Sebenarnya sih banyak cara untuk jadi muslim lebih baik, tapi ini salah satu. Karena memang saya memiliki tato ini ya, saya sebenarnya ingin menjadi muslim yang benar-benar bersih gitu. Karena itu tadi, kita terlahir dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang baik. Saya juga mau pulang dengan keadaan yang baik gitu. Makanya saya berusaha dengan adanya hapus tato ini, dengan keinginan yang lebih baik lagi, saya mau beragama dengan yang lebih baik lagi. Do you have more questions, Ina? Udah, Pak, saya mau tanya Pak, awal mula Bapak itu bertato itu bagaimana sih Pak? Kenapa akhirnya pada saat itu sebelum 10 kali ini Bapak memutuskan untuk bertato? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak? Awalnya sih dulu ya, namanya waktu udah lama sekali tuh. Tahun berapa tuh Pak? Ya. Tahun berapa tuh Pak? Tahun sekitar tahun 85-an lah, 1985 waktu itu. Bapak Dwi Hadi, Dwi Hadi Melihat nomor teman-teman juga 30. gitu kan, oh ini bagus nih gitu kan, gitu. Padahal pada saat itu saya ada masalah gitu kan, ya tahu sendiri lah anak muda gitu kan. Ya gimana, silakan teman. Bapak Roni Mulia, Udah, ada? saya Bapak Roni Mulia bikinin tato nih. Jadi gitu aja. Dibikin tato itu di daerah mana tuh Pak? Randy Di dekat rumah Arianda. ya. Oh, maksudnya di Bapak bagian Randy tubuh mana? Oh, ini di dada. Di dada. Oke, itu berarti sampai tahun berapa tuh akhirnya memutuskan untuk udah deh saya mau hapus tato gitu Pak? Pada saat itu sebenarnya sih saya mau menghapus tato udah lama ya, dari tahun-tahun 90-an itu udah saya mau hapus. Tapi kan waktu itu kan metode laser ini kan belum ada. Jadi kalau mau hapus tato salah satunya ya yang ekstrim benar disetrika atau dipakein apa yang namanya PK gitu kan. Kalau untuk melukai diri lagi saya udah nggak mau dah. Ya udahlah, dia bilang saya tobat aja lah sama Allah, ya kan. Kalau cara ngapusnya seperti itu. Nah, pada tahun 2019 2020 saya tahu ada hapus tato. Sebenarnya si hapus tato laser itu saya tahu udah lama, udah sekitar dari tahun 2014 saya udah tahu. Tapi waktu itu kan mahal sekali kan, nggak terjangkau untuk saya, terus sayanya nggak terjangkau. Jadi pada saat tahun 2020 saya ada di grup, ada informasi hapus tato gratis dari Basnas. Karena itu saya ikut, saya coba ikut, ya kan. Pertama kali saya hapus ada hasilnya gitu, ada hasilnya tuh gitu kan, lumayan agak pudar gitu kan. Bapak Rosyid, Jadi terus saya ikutin terus Basnas, terus IMS. Jadi ikut Basnas sebenarnya baru 4 kali ini, tapi yang ke-6 kalinya itu saya ikut sama IMS. Oh, jadi total 10 kali Pak 10 kali. Untuk sekarang sudah mulai pudar sepenuhnya Pak? Mungkin nih selesai ini mungkin pudar habis. Pak, titik balik Bapak kenapa pada akhirnya memutuskan untuk udah deh saya hapus tatonya itu apa Pak? Mungkin ada kejadian apa, sesuatu gitu Pak yang membuat Bapak? Enggak juga sih sebenarnya, saya awal-awal bikin tuh saya udah nyesel. Sudah nyesel langsung. Karena cuma karena masalah aja. Masalah awal-awal bikin udah nyesel. Terus tato itu pun selalu saya sembunyikan. Jadi nggak ada orang tahu. Yang pertama kali tahu itu justru ibu saya. Setelah itu saya sembunyikan terus, bahkan sama keluarga. Istri saya pun tahu setelah menikah. Oh gitu. Ya, itu saya merasa bersalah juga. Jadi waktu itu juga saya udah nyesel, cuman
bingung cara menghapusnya gimana. Kalau untuk melukai diri lagi kadang-kadang sampai sampai luka gitu kan. Apalagi saya di dada posisinya kan. Waduh, bilang enggak lah, saya bilang kalau untuk melukai diri lagi biarin aja deh. Ini sampai ke akhirnya ketemu Basnas. Itu gambar apa Pak yang digambar sama Bapak waktu itu Pak tatonya? Cuma tulisan gitu aja. Oh, tulisan aja. Sama love gitu. Masih muda ya Pak ya Masih pada muda, saat iya. itu. Oke, ada pesan nggak Pak mungkin buat orang-orang di luar sana yang yang lagi berjuang gitu Pak buat ngapus tato atau mungkin yang kepincut sama tato kayak gitu Pak? Ya harapan saya sih karena anak muda itu memang tato tuh kelihatannya bagus. Terutama kalau untuk muslim itu tato kan sebenarnya dilarang. Jadi orang yang membuat tato dan yang membuatkan tato dan yang minta dibuatkan itu sama-sama dilaknat sama Allah. Itu jangan coba-coba. Pasti menyesal itu nggak mungkin kan. Udah gitu kan banyak kendala kan. Kalau kita mau melamar kerja atau kita mau apa. Jadi kita nanti waktu pada saat kita mau berbuat baik, pada saat kita ya mungkin sekarang kita ya oke